gitu langsung aja kali ya. Ini pasti udah tunggu-tunggu juga. Kalau gitu kita persilakan kepada Mbak Apro. Halo, selamat siang. Selamat pagi Mbak Apro. Suaraku terdengar dengan jelas ya? Iya, selamat siang. Siang. Oke, selamat siang Mbak Apro. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin meskipun udah banyak tahu nih, mungkin ada Abdul ya kali ya. Abdulnya mungkin Mbak Apro bisa kenalan nih. Oke. Kenalan jurusan universitas juga. Oke, siap. Sebelumnya selamat siang, selamat pagi juga. Mohon izin Bu Eva, Pak Imron, dan juga Cinta. Perkenalkan, aku Aprodita Widya Oriza, bisa dipanggil Apro, dan sekarang alhamdulillah di Fakultas Hukum UGM. Oke, jadi kalau tadi kita dengar Mbak Apro ini fakultas hukum ya? Iya, di UGM. Wah, keren banget. Dan ini seperti di Mbak Safa, berarti Mbak Apro ini juga linjur ya? Dan kita ini penasaran nih, kenapa Mbak Apro bisa akhirnya memutuskan linjur dan memantapkan diri untuk akhirnya memilih hukum tuh kenapa sih gitu? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya udah dari SD itu punya impian buat jadi diplomat. Terus masuk SMP, habis itu masuk SMA, dan at that time kebetulan orang tua aku belum mengizinkan gitu. Kalau semisal aku terus ya udah kan sebagai anak yang berbakti dengan orang tuanya, aku turutin kata orang tua. Akhirnya masuk IPA. Terus waktu SMA aku berusaha buat cari kegiatan yang sekiranya bisa membantu bisa mengembangkan soft skillku gitu yang bisa bermanfaat untuk masa depanku gitu. Terus akhirnya ya udah untuk jadi diplomat tuh kebetulan aku dapat informasi bisa dari jurusan hukum, bisa dari jurusan hubungan internasional, dan juga ada sastra dan lain sebagainya. Nah terus pilihan yang bisa aku pilih itu waktu itu antara HI kalau nggak gitu hukum. Cuman karena ada beberapa pertimbangan akhirnya aku pilih hukum gitu, karena menurutku waktu itu hukum cukup general juga, dan sekiranya nanti kalau semisal tiba-tiba nggak pengen jadi diplomat masih ada opsi opsi pekerjaan lain yang bisa aku ambil gitu. Oke. Terus gimana nih cara Mbak Apro buat bagi waktu buat belajar yang pastinya IPA ya, saintek, terus belajar buat sosum juga, terus sama organisasi. Iya, Mbak Apro ini kan kalau kita kenal tuh sangat-sangat aktif, sangat banget organisasi gitu. Itu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, waktu kelas 12 semester 1 itu aku masih berusaha ningkatin nilai rapotku, karena waktu itu alhamdulillah ada kemungkinan bisa ikut SNMPTN meskipun linjur juga. Jadi waktu itu aku masih fokus dengan pelajaran IPA, saintek. Terus sekalian juga organisasi, waktu itu masih banyak banget kegiatan, dan akhirnya sampai semester 2 alhamdulillah OSISnya udah selesai, cuman ada kegiatan di luar OSIS Jawa Timur waktu itu aku bagi waktunya sih lebih ke bagi tugas sih sebenarnya sama teman-temanku. Kayak aku nyampaikan gitu ke teman-temanku kalau misal aku merasa harus fokus untuk belajar sekarang, jadi aku sangat minta tolong bantuannya mereka untuk bisa memaklumi gitu kalau semisal waktu kegiatan aku masih harus belajar, masih harus les dan lain sebagainya. Terus kalau untuk bagi waktunya pas aku kelas 12 semester 2 itu aku bisa bilang setelah organisasinya udah selesai, terus juga aku harus fokus belajar, itu waktu itu aku bisa belajar itu kalau nggak salah sekitar 12-15 jam sehari, karena pemikiranku waktu itu kita tuh sebagai manusia kan punya waktu tuh 24 jam ya, kayak 24 jam terus kita tidur 8 jam, kayak masih banyak gitu, masih ada 16 jam kan, kayak 16 jam itu paling mandi-mandinya 4 jam gitu. Jadi ya sisa-sisanya kan bisa kita full fokusin untuk belajar gitu, kayak daripada main HP dan lain sebagainya gitu sih. Oke, jadi keren banget ya, bisa ngelakuin organisasinya juga, terus belajarnya juga nggak telat. Iya. Waktunya tuh
juga luas banget, panjang gitu. Dan kalau boleh tahu nih Mbak April sendiri untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada jurusan hukum itu masuknya lewat jalur apa sih Mbak? Ya, dan mungkin bisa dijelasin apa ya, kayak cara masuknya atau apa aja yang disiapin. Ya. Oke, thank you. Jadi mungkin aku cerita agak panjang dulu ya dari awal itu. Waktu SNMPTN itu aku ambilnya di hukum UGM juga kan. Terus tapi pada saat itu aku tuh masih ada kepinginan buat UI juga gitu, karena kayak siapa yang nggak pengen kuliah di UI di Jakarta gitu kan, dekat pemerintahan juga. Terus jadi waktu aku udah milih SNMPTN hukum UGM itu kayak doaku masih ada UI-nya gitu loh doaku. Jadi kayak ya udah, menurutku waktu itu hal yang seharusnya nggak aku lakukan sih. Kayak kalau udah fokus satu ya udah fokus satu aja. Nah terus setelah alhamdulillah dapat izin orang tua untuk bisa linjur, akhirnya setelah aku itu belum keterima di SNMPTN hukum UGM, alhamdulillah aku sempat dikasih tahu Bu Eva tentang manajemen kegagalan gitu. Jadi waktu nggak keterima ya udah, waktu lihat ada merah SNMPTN tuh kayak ya udah lihat doang, terus udah tidur lagi gitu. Akhirnya bangkit lagi, konsultasi lagi, dan akhirnya aku milih hukum UGM. Nah setelah aku udah tahu pilihanku hukum UGM, aku cari cara gitu. Ternyata untuk bisa masuk UGM itu ada sekitar 4 atau 5 ya? 4 jalur deh kalau nggak salah. Yang pertama itu ada yang jalur prestasi. Waktu itu sebenarnya aku juga mau daftar, cuman aku telat, aku lupa nggak lihat deadline-nya gitu. Terus yang kedua ada SNMPTN, yang ketiga ada IUP, terus yang keempat ada SBMPTN, dan juga yang kelima ada UTUL, ujian tulis ujian mandirinya UGM. Oke, jadi ada 5 jalur, dan saat itu karena aku udah tahu keinginanku untuk masuk hukum UGM, orang tua aku tuh ngajarin aku untuk coba segala cara gitu, karena alhamdulillah juga ada kesempatan dan ada peluangnya juga. Dan akhirnya waktu itu yang SNMPTN kan udah gagal, yang jalur prestasi aku udah lupa sama deadline-nya, terus tinggal 3 kan, jadi ini 3-3nya aku daftar gitu. Daftar yang SBMPTN, IUP, sama ujian tulis. Dan alhamdulillah yang SBMPTN aku keterima juga di hukum UGM. Waktu itu pilihan keduanya hukum UNER, dan yang IUP juga alhamdulillah keterima. Terus yang ujian tulis karena udah keterima 2 ini jadi udah nggak bisa ikut lagi gitu. Dan untuk sekarang aku ambilnya yang program IUP gitu, yang internasional. Oke, jadi ini mungkin masih banyak yang asing nih sama IUP gitu, termasuk kita ya. Kita juga asing baru dengar nih. IUP itu kira-kira gimana ya Mbak April? Maksudnya kayak gimana mekanisme dari IUP sendiri, dan IUP sendiri itu sebenarnya apa sih? Mungkin Mbak April sendiri bisa menjelaskan. Terus benefitnya IUP itu apa gitu dibanding dari SBM? Iya, dan di sini Mbak April kan pasti mempersiapkan ya untuk IUP sendiri, itu persiapan. Oke. Jadi untuk IUP sendiri itu singkatan dari International Undergraduate Program. So kalau misal kita masuk IUP itu nanti bakal ada kesempatan yang lebih luas untuk dapat international exposure. Jadi untuk di UGM sendiri sebenarnya gini, di tiap universitas itu ada IUP masing-masing, kayak misal di UNER, di UI juga ada KKI, dan di universitas lain juga sekarang banyak gitu. Dan kalau di UGM sendiri itu kan karena sistemnya beda-beda, jadi aku jelasin UGM aja ya. Kalau di UGM sendiri itu untuk students di IUP itu ada kewajiban untuk international exposure keluar. Nah, international exposure-nya itu bentuknya macam-macam, bisa lomba, bisa conference, terus juga bisa double degree di luar negeri, yang maksudnya itu dapat 2 gelar gitu ketika nanti kita lulus S1, dapat dari UGM dan juga dari university di luar negeri. Terus juga ada student exchange gitu. Cuman sebenarnya kalau berbicara tentang international exposure untuk sekarang ini udah cukup banyak gitu yang disediakan oleh Kemendikbud, kayak misal ISMA dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu bisa kembali ke pilihan teman-teman masing-masing sekiranya bakal merasa perlu untuk masuk IUP atau enggak. Terus untuk itu tadi untuk kesempatan international exposure-nya ya, sebenarnya bedanya di situ, dan di kelasnya pun juga cukup beda.
Jadi untuk di kelasnya sendiri itu full pakai bahasa Inggris gitu, bahasa internasional. Dan sebenarnya ini juga yang bikin aku waktu itu sempat nggak percaya diri gitu, karena kalau di UGM tuh ada 3 intake kan, 3 kali tes gitu, waktunya waktu SNMPTN, terus sebelum SBMPTN dan juga setelah SBMPTN. Nah waktu kebetulan aku masuknya yang setelah SBMPTN, jadi udah akhir-akhir gitu, itu tahap ketiganya. Sedangkan yang tahap 1 dan tahap 2 aku tuh masih nggak percaya diri karena kayak untuk PowerPoint-nya bahasa Inggris semua, jadi kayak ya udah kebanyakan PowerPoint-nya jurnalnya itu nggak mau harus pakai bahasa Inggris gitu kan, cuman mungkin yang sedikit membedakan kalau PowerPoint itu kan secara pasif ya, tapi kalau untuk di IUP sendiri itu kayak waktu ngomong di kelas juga waktu dimana nanti skripsi juga pakai bahasa Inggris gitu. Terus selain tadi itu karena restu dari orang tua itu penting banget, terus juga minta dukungan dari teman-teman yang lain juga. Dan kalau memang sudah ada satu goals itu, jangan lupa kalau satu goals itu punya banyak jalan untuk bisa kita jalani gitu, untuk bisa mencapai goals itu. Jadi kalau memang keadaannya memungkinkan, silakan dicoba semua jalan yang ada supaya nanti kita tuh bisa tahu gitu. Karena kalau nggak nyoba kan kita juga nggak tahu gitu. Dan karena kita nyoba banyak jalan, jadi disiapkan juga manajemen kegagalannya. Kayak kalau misal gagal ya berarti ya udah gitu, dievaluasi dan diperbaiki selanjutnya. Mungkin dari aku itu sih. Sebelumnya makasih juga untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mengundang kami semua Semalani 22. Semoga nanti kedepannya bisa terus kerja sama juga gitu. Thank you. Terima kasih juga kepada Mbak. Iya, berarti kita disimpulkan lagi nih, berarti kita harus melalui 4 tahap nih. Pertama itu nentuin goals dulu, dan perlu diingat kalau goals ini punya banyak jalan. Terus yang kedua kita pastinya harus minta izin ke orang tua. Terus yang ketiga kita juga harus minta dukungan ke teman-teman kita nih. Dan yang terakhir kita juga harus menyiapkan manajemen kegagalan. Benar banget. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mbak April yang sudah sharing.